Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ramawati, NPM 17130023. Saya prodi bimbingan dan konseling. Saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah studi kasus, yaitu di sini judul saya yang pertama, studi kasus tentang kepercayaan diri yang rendah pada siswa SMA 2 Tulang Bawang Tengah dan penanganannya. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang masalah itu setiap siswa yang ada tentunya mempunyai masalah dan akan sangat beragam permasalahan yang ada dalam lingkungan siswa dan bersifat pribadi, sosial, belajar, atau karir, dan lain-lain. Oleh karena keterbatasan kematangan siswa dalam mengenali dan memahami hambatan, maka sebagai konselor yang berkompeten sudah turut ambil andil di dalam penanganannya. Selanjutnya itu, studi kasus adalah suatu cara memperoleh data selengkap-selengkapnya tentang individu. Data tersebut diolah dan dianalisis. Selanjutnya, berdasarkan dari pemaparan yang ada, dari itu dilakukan studi kasus di rumah klien yang bersangkutan dan mendalami suatu permasalahan dalam dirinya. Selanjutnya itu ada lokasi dan waktu. Lokasinya itu di kegiatan ini berlangsung di rumah klien yang berada di Jalan Diponegoro, Desa Mulia Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Waktu pelaksanaan studi ini dilaksanakan pada tanggal 27 April 2020. Metode pengumpulan datanya itu, dalam studi kasus ini, pengumpulan data itu dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan, yaitu dengan metode wawancara. Selanjutnya, identifikasi kasus. Jadi data berdasarkan biodata siswa. Yang pertama, nama lengkap Ajeng Amalia Putri, kelas 9, sekolah di SMA 2 Tulang Bawang Tengah. Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Mulia Kencana, tanggal 13 Desember 2000. Agama Islam, cita-cita guru, hobi membaca buku, alamat rumah Desa Mulia Kencana, suku Jawa, warga negara Indonesia, bahasa sehari-hari Jawa. Keadaan jasmani, tinggi badan 145 cm, berat badan 42 kg, warna kulit sawo matang kecoklatan, serta warna rambut hitam, bentuk muka bulat. Keterangan tempat tinggalnya dengan orang tua, kesekolahan dengan bermotor. Keterangan lainnya, penampilan ekspresi wajah datar, dan keterampilan cukup dan perlu ditingkatkan, serta suaranya agak pelan. Tipe pergaulannya tuh suka menyendiri maupun pendiam. Kegiatan di luar sekolah. Data berdasarkan wawancara itu, dari hasil wawancara dengan siswa didapatkan informasi tentang pribadi sosialnya itu. Yang pertama itu ada tidak begitu percaya diri untuk memiliki sebuah cita-cita. Yang kedua, malu berbicara di khalayak ramai. Yang terakhir itu merasa diri kurang menarik. Nah, identifikasi masalahnya itu dari berbagai informasi yang telah diperoleh melalui pengumpulan data seperti wawancara, maka gambaran umum permasalahan yang diperoleh menyangkut pada bidang pribadi dan sosial itu. Adapun karakteristiknya dijabarkan sebagai berikut, yaitu ada 3: ketidakpercayaan diri dalam menyusun cita-cita, yang kedua malu, dan terakhir itu merasa dirinya kurang menarik. Selanjutnya itu ada diagnosis. Jadi diagnosis itu merupakan kegiatan yang diambil untuk menetapkan faktor-faktor penyebabnya berdasarkan hasil identifikasi masalah. Jadi berikut di sini akan dijabarkan mengenai hasil dari diagnosa yang diperoleh, yaitu meningkatkan rasa percaya diri yang rendah. Dalam hal ini dapat menentukan cita-cita. Selanjutnya itu ada
ada masa remaja. Jadi masa remaja itu adalah yang sangat penting bagi perkembangan, di mana pada masa-masanya remaja itu memiliki dasar berhasil atau tidaknya seseorang menjalani kenyataan hidup pada masa selanjutnya. Selanjutnya itu ada prognosis, yaitu prognosis itu merupakan estimasi alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan berdasarkan hasil diagnosis yang awalnya tadi ya. Dari hasil diagnosis di atas, maka rencana bantuan treatment yang dapat diberikan kepada siswa atau konseli dalam usaha untuk memecahkan masalah, yaitu yang pertama itu dengan pemberian bantuan konseling Gestalt dengan teknik kursi kosong. Yang kedua dengan bimbingan pribadi melalui konseling perorangan. Selanjutnya, pengambilan bentuk treatment didasari pada beberapa landasan yang berkaitan dengan permasalahan siswa atau konseli. Pertama, pemberian bantuan konseli Gestalt dengan teknik kursi kosong itu didasari karena adanya unsur ketidakpercayaan diri yang ditemukan pada di konseli yang menyebabkan ia bingung akan hidup kayak mana ke depannya. Jadi konsep itu dari pendekatan Gestalt dengan teknik kursi kosong sendiri itu adalah untuk membantu konseli dalam memecahkan masalah. Selanjutnya itu ada treatment. Treatment atau lazimnya disebut perlakuan merupakan tindakan menempatkan dan melakukan cara tepat dalam mengatasi kesulitan atau masalah kasus dengan program yang teratur dan sistematik. Adapun treatment bantuan yang dapat diberikan kepada konseli yaitu yang pertama, pemberian bantuan konseling Gestalt dengan teknik kursi kosong seperti yang saya bacakan tadi. Yang A itu ada praktekkan memberitahukan bagaimana aturan main dari permainan peran ini. Selanjutnya, siswa diminta agar ia bisa menghadapi suatu situasi di mana kapan ia harus berperan sebagai top dog dan kapan ia harus memainkan peran sebagai underdog. Yang selanjutnya, saat ia bermain peran dalam teknik kursi kosong, siswa diminta agar benar-benar memainkan perannya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya, memberi treatment dengan cara memberikan penguatan itu berupa tips-tips agar individu dapat meningkatkan rasa percaya dirinya dengan yang pertama, kenali rasa ketidaknyamanan yang Anda rasakan saat ini dan buanglah rasa yang membuat Anda tidak nyaman. Itu. Yang selanjutnya, jadikan diri sendiri dan jangan mencoba untuk meniru orang lain jika Anda tidak punya kemampuan untuk meniru. Yang ketiga, gali kemampuan yang Anda miliki. Selanjutnya itu ada evaluasi. Evaluasi itu yang dimana suatu cara yang ditemukan untuk melihat seberapa jauh efek atau pengaruh yang diberikan bagi pemecahan masalah yang ada segi keberhasilan dan tidaknya pelakuan yang telah dijabarkan. Sebagai berikut itu, siswa menyadari akan masalahnya. Selanjutnya ada siswa bersangkutan mengetahui informasi tentang tips meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya itu tindak lanjut follow up, yaitu merupakan upaya yang dilakukan konselor untuk mengikuti perkembangan klien selanjutnya. Dan adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan itu antara lain yang pertama memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu giat belajar dan percaya sepenuhnya pada kemampuan yang dimilikinya. Kedua, menyarankan kepada guru pamong BK agar senantiasa memberikan perhatian kepada siswanya, khususnya dalam belajar serta memberikan motivasi kepada siswa dalam pembelajarannya. Selain itu, orang tua juga perlu diberitahu agar mendukung kegiatan keinginan siswa yang berkebutuhan dengan cita-citanya. Nah, jadi kesimpulannya itu berdasarkan dari hasil studi kasus dilaksanakan di rumah klien, maka diambil kesimpulan yaitu yang pertama, studi kasus adalah suatu cara memperoleh dan selengkapnya tentang individu, terdiri dari
identifikasi, diagnosa, pragonis, treatment, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang kedua, masalah perencanaan karir yang rendah dari siswa ditengarai disebabkan oleh beberapa hal, yakni kepercayaan dirinya kurang pada klien dalam menyusun cita-citanya, merasa diri tidak menarik, minder, tidak kuat mental, atau malu. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila saya mempunyai salah tutur kata dalam perkataan, saya memohon minta maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.